Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, para pecinta spiritual dimanapun berada, mudah-mudahan kita sehat selalu. Nah, teman-teman, saya akan mereaksi adanya teror yang lagi viral ya, teror ketuk-ketuk pintu di tengah malam yang berada di daerah Karawang. Nah, beberapa paranormal ya, katakanlah spiritualis gitu, mengomentari adanya perkara goib ya. Hal tersebut itu dikaitkan dengan sesuatu hal yang goib ya. Mereka banyak mengatakan adanya pesugihan lah, pesugihan tuyul lah, pesugihan yang lainnya lah. Mereka semuanya sama mengatakan kejadian tersebut adalah merupakan perkara yang goib ya, dari channel yang ini, yang itu semuanya. Karena memang mereka itu semuanya berdasarkan atas nama praktisi atau spiritualis dan bicara asal ngomong saja gitu, tanpa adanya bukti ya. Nah, bener kan? Mereka berbicara adanya pesugihan, adanya tuyul, mereka itu tanpa bukti kan. Dilihat dari CCTV, kemudian juga mungkin adanya patroli dari pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya sesosok apapun atau misalkan manusia, ulah manusia ya, karena memang tidak ada ya. Makanya mereka menyimpulkan hal tersebut karena adanya perkara yang goib, dan mereka juga tidak bisa menemukan bukti kalau itu memang sosok goib. Jadi ya memang kalau menurut cerita rakyat, cerita mistis zaman dulu, memang kejadian hal tersebut itu karena memang zaman dulu tidak ada CCTV ya teman-teman, jadi penjelas langsung menyimpulkan itu sesuatu hal gaib dan masyarakat langsung percaya karena tidak ada bukti atau tidak ada CCTV. Nah, karena zaman sekarang adanya CCTV, jadi kita bisa melihat dulu nih adanya teror tersebut. Kalau dilihat CCTV tidak ada, kemudian pihak kepolisian juga tidak menemukan, jadi kita jangan langsung menyimpulkan adanya perkara goib atau pesugihan lah. Mungkin mereka paranormal atau para praktisi dukun mengatakan pesugihan ya, karena memang itu mereka itu asal tebak, jadi merangkum ya teman-teman. Kenapa paranormal atau peramal itu bisa tepat dengan ramalannya atau omongannya? Karena mereka itu merangkum kejadian sebelumnya, yang sama persis kejadian dengan adanya sekarang. Sama halnya dengan seperti sekarang ini teror ketok-ketok pintu ya. Teror ini memang sudah ada sejak dari tahun 2020, kemudian 2022 dan juga 2024 dan sekarang ada lagi ya. Di daerah Banten, di daerah Cikande juga dulu pernah ada, sampai pihak kepolisian turun tangan mengawasi adanya teror-teror ini. Kemudian daerah Rangkas juga ada teror tersebut, yang mana itu jelas manusia yang melakukan ketika ketuk-ketuk pintu, kemudian lampunya dimatikan, dan ketika keluar si pemilik rumah langsung nah gitu kan. Jadi jangan langsung menyimpulkan karena tidak ada bukti CCTV, kemudian dari patroli kepolisian tidak ada, langsung menyimpulkan perkara yang goib. Nah, di sini para praktisi, para paranormal berlomba-lomba menyimpulkan bahwa ini sesuatu hal yang goib atau pesugihan. Dan kita sebagai orang yang justru normal ya, bukan paranormal, harus berpikir secara logis gitu ya, apakah ini memang adanya hal goib, perkara goib, atau memang ulah manusia. Jadi kalau akal manusia sudah tidak sampai, sudah tidak bisa membuktikan adanya kejadian tersebut, maka kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk zikir, was'alu al-zikri. Jadi kalau otak sudah tidak mampu, pikiran sudah tidak bisa menemukan jalannya, maka zikir ya. Dan artinya setiap pemilik rumah, setiap rumah itu ketika ada teror tersebut tidak ditemukan bukti, maka kita harus berpegang teguh kepada tali Allah. Artinya kita baca Quran, ibadah, maka teror-teror tersebut kalau memang dilakukan dengan perkara goib, maka akan hilang dengan sendirinya kalau memang itu perkara goib. Tetapi kalau bukan perkara goib, nanti juga ditemukan sendiri ya, nanti pelakunya akan ketemu sendiri kalau memang itu ulah manusia. Jadi kenapa kita harus repot-repot mencari sesosok, mencari ulah tersebut? Yang terpenting kita jangan panik, jangan terlalu ketakutan berlebih adanya teror tersebut. Kalau memang menemukan ketok-ketok pintu di rumah kita, ya kita harus waspada, jangan dulu dibuka, melainkan lihat dulu jendela atau yang lainnya untuk bisa mengetahui apakah hal tersebut memang siapa yang mengetuk pintu gitu kan. Jadi
Kalau memang mereka semua para praktisi mengatakan itu hal gaib, itu hanya memang mereka benar-benar apa namanya, asal ngomong saja ya. Kita manusia biasa tidak bisa melihat hal yang gaib, teman-teman, kecuali memang para nabi dan rasul, mereka memang sudah berbeda gitu. Mereka para nabi itu maksum, mereka para aulia Allah diberikan kelebihan. Kalau kita seperti mereka yang paranormal, tukang ramal itu atau dukun, justru kita dilarang percaya dengan mereka ya. Barang siapa mendatangi dukun kemudian kita membenarkannya, maka kita telah kufur terhadap Al-Quran, terhadap Muhammad ya. Jadi kita berpikir positif aja ya. Kalau memang itu perkara goib, sekali lagi kita justru fokus dengan zikir kita, dengan ibadah kita, agar teror tersebut kalau memang goib akan hilang sendirinya. Tapi kalau memang itu ulah manusia, nanti akan ketemu sendiri, karena memang ada suara ketukan pintu yang dilakukan oleh manusia, sound system itu ya, ketuk-ketuk pintu, ada juga ngeprank kayak gitu kan. Jadi kesimpulannya di sini, jangan terlalu takut berlebihan dan juga jangan terlalu percaya dengan para goib yang sudah dikatakan paranormal ya. Intinya waspada saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.